Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Garisatya dengan NIM A11-2019-12173. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini kita akan membahas 3 pembahasan, yaitu yang pertama distribusi sampling. Pada bab ini kita akan belajar untuk mengetahui pengertian distribusi sampling rata-rata, dan distribusi sampling proporsi. Yang kedua ada penaksiran parameter. Bab ini kita akan belajar untuk mengetahui pengertian penaksiran parameter rata-rata, dan penaksiran parameter proporsi. Dan yang terakhir ada pengujian hipotesis. Dalam bab ini akan dijelaskan beberapa materi, diantaranya ada pengertian pengujian hipotesa 1 rata-rata, dan pengujian hipotesa PT2 rata-rata. Kita mulai dari distribusi sampling. Apa itu distribusi sampling? Distribusi sampling adalah distribusi peluang teoritis dari ukuran-ukuran statistik, misalnya adalah rata-rata, varian, dan proporsi. Lalu, apa yang dimaksud dengan nilai parameter? Nilai dari parameter populasi bersifat konstan, sedangkan nilai estimasi parameter atau estimator tidak bersifat konstan. Nilai parameter populasi hanya satu, yaitu theta, sedangkan estimator head theta akan berbeda-beda tergantung pada sampel yang terambil. Kita memulai pembahasan pada distribusi sampling rata-rata. Suyana mendefinisikan distribusi sampling rata-rata adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Notasi dalam distribusi sampling rata-rata di sini tertera N dinyatakan sebagai ukuran sampel, X bar dinyatakan sebagai rata-rata sampel, S dinyatakan sebagai standar deviasi sampling, mu X bar dinyatakan sebagai rata-rata pada distribusi sampling rata-rata, theta X bar dinyatakan sebagai standar deviasi pada distribusi sampling rata-rata, N dinyatakan sebagai ukuran populasi, mu dinyatakan sebagai rata-rata populasi, dan yang terakhir ada theta dinyatakan sebagai standar deviasi populasi. Di sini ada rumus distribusi sampling rata-rata. Terbagi menjadi 2, yaitu populasi tidak terbatas dengan persyaratan N per N kurang dari sama dengan 5%, dan populasi terbatas N per N lebih dari 5%. Di sini ada keterangan bahwa akar N dikurangi N per N dikurangi 1 disebut dengan faktor koreksi. Ini adalah faktor koreksi. Di sini tabel 0 sampai Z akan diterapkan pada saat kita mengerjakan sebuah soal. Langsung ke contoh soalnya. Di sini terdapat ABC Company memproduksi remote control dengan menggunakan 2 baterai. Rata-rata umur baterai yang digunakan di produk ini adalah 24 jam. Distribusi umur baterai yang mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi 6,5 jam. Sebagai bagian dari program pengujian, diambil sampel sebanyak 25 baterai. Hitunglah probabilitas umur baterai lebih dari 25 jam. Kita lakukan penyelesaian terlebih dahulu. Diketahui mu X bar sama dengan mu sama dengan 24. 24 ini berasal dari rata-rata umur baterai. Sedangkan standar deviasi sama dengan 6,5. Lalu N sama dengan 25 berasal dari sebanyak 25 baterai. Ditanya P X bar lebih dari 25. Jawab, theta bagi akar N sama dengan 6,5 dibagi akar 25 sama dengan 1,3. Lalu kita cari tabel Z-nya terlebih dahulu. Kita masukkan rumus X bar dikurangi mu X bar dibagi theta X bar. Lalu kita masukkan 25 dikurangi 24 dibagi 1,3 mendapatkan hasil 0,8. Kita lihat terlebih dahulu tabel Z yang menuju angka 0,8. Pada tabel 0 sampai Z ini kita cari 0,8. Di sini ada angka 0,8 dan nilainya adalah 0,2881. Mari kita lanjutkan. Di sini lihat tabel Z. Luas sebelah kanan 0 sama dengan 0,5000. Luas antara 0 sampai Z sama dengan 0,2881. 0,2881 berasal dari tabel Z yang menuju angka 0,8.
lalu dikurangi. Hasilnya adalah luas sebelah kanan Z sama dengan 0,2119. Kesimpulannya, jadi dari 25 baterai yang dipilih, probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam adalah sebesar 0,2119 atau 21,19%. Kita lanjutkan ke distribusi sampling proporsi. Menurut Suyana, distribusi sampling proporsi adalah kumpulan atau distribusi semua perbandingan sampelnya untuk suatu peristiwa. Notasi dalam distribusi sampling proporsi yaitu ada dua. Mu X per N dinyatakan sebagai rata-rata pada distribusi sampling proporsi, dan yang kedua ada theta X per N dinyatakan sebagai standar deviasi pada distribusi sampling proporsi. Di sini terdapat rumus distribusi sampling proporsi yang dimana terbagi menjadi dua populasi, yaitu yang pertama ada populasi tidak terbatas dengan persyaratan di dalam kurung N kecil dibagi N besar kurang dari sama dengan 5%, dan populasi terbatas dengan persyaratan kurung N kecil dibagi N besar lebih dari 5%. Di sini ada catatan, jika nilai Pi dari populasi tidak diketahui, dalam hal ini Pi dianggap sama dengan 0,5, yaitu nilai Pi dikali 1 min Pi yang maksimum. Tabel Z sampai dengan 0 ini akan digunakan pada soal latihan. Di sini langsung ke soal latihan saja. Sebuah bakery store atau disebut PT menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh 30% dari pelanggan yang masuk di tokonya. Suatu pagi terdapat sampel acak sebanyak 120 orang memasuki toko. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 20%? Diketahui N sama dengan 120, Pi yang membeli adalah 30% sama dengan 0,30. Ini kita desimalkan terlebih dahulu. Lalu ditanya, P X per N kurang dari 20%? Jawab, mu X per N sama dengan Pi sama dengan 0,30. Ini terdapat rumus theta X per N sama dengan akar Pi dikali 1 min Pi dibagi N. Lalu kita masukkan 0,30 dikali 0,70. 0,70 berasal dari 1 dikurangi 0,30 dibagi 120. Hasilnya adalah 0,041833. Lalu kita cari tabel Z-nya dengan masukkan rumus X per N dikurangi mu X per N dibagi theta X per N. Lalu kita masukkan 0,20 dikurangi 0,30 dibagi 0,041833 sama dengan min 2,39. Kita lihat tabel Z terlebih dahulu. Luas sebelah kanan 0 sama dengan 0,5000 dan luas antara Z sampai 0 sama dengan 0,4916. 0,4916 didapatkan dari 0,5000 dikurangi 0,0084. Sedangkan 0,0084 ini berasal dari tabel Z, yaitu min 2,39. Mari kita cari di sini min 2,3 menuju ke angka terakhir ya. Bagian pojok kanan. Di sini mendapatkan nilai 0,0084. Jadi kesimpulannya, probabilitas bahwa di antara 120 orang yang masuk ke toko, pelanggan yang membeli kurang dari 20% adalah sebesar 0,0084 atau 0,84%. Yang terakhir, kita akan mencoba soal latihan gabungan antara soal distribusi sampling rata-rata dan proporsi. Di sini terdapat soal 350 peserta dijadikan sebagai sampel dalam lomba penulisan esai, akan tetapi terdapat beberapa esai yang merupakan tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh para peserta di lomba tersebut. Jika pada kenyataannya 20% dari hasil karya tulis tersebut merupakan hasil plagiarisme, berapakah probabilitas bahwa akan terdapat antara 15% dan 25%
dari karya tulis tersebut benar-benar hasil plagiarisme, mari kita selesaikan soal ini. Ketahui N sama dengan 350, Pi plagiarisme sama dengan 20%, lalu kita desimalkan menjadi 0,20. Tanyakan P 15% kurang dari X per N kurang dari 25%. Jawaban mu X per N sama dengan Pi sama dengan 0,20. Theta X per N sama dengan akar Pi kali 1 min Pi dibagi N sama dengan 0,20 dikali 0,80 dibagi 350. Hasilnya adalah 0,0213809. Kita cari tabel setnya terlebih dahulu. Di sini terdapat tabel set 1. Di dalam set 1 terdapat rumus X per N dikurangi mu X per N dibagi theta X per N. Lalu kita masukkan 0,15 dikurangi 0,20 dibagi 0,0213809. Hasilnya adalah min 2,33. Lalu pada tabel Z2 terdapat rumus X per N dikurangi mu X per N dibagi theta X per N. Lalu kita masukkan 0,25 dikurangi 0,20 dibagi 0,0213809. Hasilnya adalah 2,33. Mari kita lihat tabel Z. Luas sebelah kanan 0 sama dengan 0,5000. Luas antara Z sampai 0 sama dengan 0,4901. 0,4901 ini didapatkan dari 0,5000 dikurangi 0,009, di mana 0,0099 ini berasal dari tabel Z min 2,33. Lalu kita lihat dari tabel Z2. Luas sebelah kanan 0 sama dengan 0,5000. Luas antara 0 sampai Z sama dengan 0,4901, di mana 0,4901 merupakan hasil dari tabel Z2, yaitu 2,33, lalu mendapatkan hasil 0,0099. Setelah itu kita jumlahkan hasil antara Z1 ditambah Z2, sehingga mendapatkan hasil 0,0198. Jadi kesimpulannya, probabilitas bahwa akan terdapat antara 15% dan 25% dari hasil karya tulis tersebut benar-benar plagiarisme adalah sebesar 0,0198 atau 1,98%. Kali ini kita akan membahas tentang penafsiran. Apa itu penafsiran? Penafsiran adalah keseluruhan proses menduga suatu parameter pada populasi yang tidak diketahui nilainya dengan menggunakan statistik sampel atau statistika untuk ekonomi dan keuangan modern menurut Soharyadi. Jenis penafsiran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pendugaan titik dan pendugaan interval. Contoh pendugaan titik yaitu dari sampel acak rata-rata berat badan mahasiswa FEB Unpad ialah 65 kg. Sedangkan contoh pada pendugaan interval yaitu dari sampel acak rata-rata berat badan mahasiswa FEB Unpad ialah 65 kurang lebih 1 kg. Jadi di sini kita bisa melihat perbedaannya ya. Kriteria penafsir yang baik, statistik sampel yang digunakan untuk menduga parameter populasi harus memenuhi 3 karakter berikut, yaitu tidak bias, yang kedua ada efisien, dan yang ketiga ada konsisten. Pada penafsiran titik, kita menggunakan suatu nilai untuk menduga parameter populasi. Di sini ada contoh soal, yaitu untuk menduga rata-rata berat badan mahasiswa statistik, diambil 5 orang mahasiswa statistik sebagai sampel. Di sini ada Tony, Juna, Alia, Rizka, Jono. Dan di sini terdapat rumus X bar sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X di sini berasal dari berat badan masing-masing mahasiswa. Kita masukkan angka 70
ditambah 65, ditambah 55, ditambah 45, ditambah 60, dibagi 5. Hasilnya adalah 59. Maka dugaan untuk rata-rata berat badan mahasiswa statistik adalah 59. Kita langsung beralih ke penafsiran interval. Macam-macam penafsiran interval ada dua, yaitu penafsiran parameter rata-rata dan penafsiran parameter proporsi. Penafsiran parameter rata-rata terdapat 3 rumus pendudukan interval rata-rata mu, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumus ini berlaku untuk sampel besar, n lebih dari sama dengan 30, dari populasi yang tak terbatas, atau infinite population, atau dari populasi terbatas, finite population, namun n kecil dibagi n besar, kurang dari sama dengan 0,05. Yang kedua, rumus ini berlaku untuk sampel besar, n lebih dari sama dengan 30, dari populasi terbatas dengan n kecil dibagi n besar lebih dari 0,05. Dan yang terakhir, rumus ini berlaku bagi sampel kecil, yaitu n kurang dari 30. Kita langsung ke contoh soal. Di sini sebuah perusahaan memproduksi baut menggunakan mesin otomatis dengan diameter menyebar dengan distribusi normal yang standar deviasi populasinya 0,02 mm. Diambil sampel acak 4 buah baut untuk satu pemeriksaan. Ternyata rata-rata diameternya 24,98 mm. Buatlah pendugaan interval rata-rata diameter baut dengan tingkat kepercayaan 98%. Kita lakukan penyelesaian. Diketahui X bar sama dengan 24,98 berasal dari rata-rata diameter. Alfa 1 dikurangi 98% sama dengan 0,02. 98% berasal dari tingkat kepercayaan. Lalu Z alfa dibagi 2. Z alfa, pada alfa kita masukkan angka 0,02 dibagi 2. Lalu mendapatkan hasil Z 0,01, di mana tabel Z 0,01 adalah 2,326. Theta di sini berisi 0,02 dan N adalah 4. Berasal dari sampel acak. Di sini terdapat sebuah rumus untuk memecahkan permasalahan dari soal tersebut, dari soal ini, yaitu X bar dikurangi Z alfa dibagi 2 dikali theta dibagi akar N kurang dari sama dengan U kurang dari sama dengan X bar ditambah Z alfa dibagi 2 dikali theta dibagi akar N. Lalu kita masukkan X bar yaitu 24,98 dan Z alfa bagi 2 yaitu 2,326, lalu dikali 0,02 dibagi akar 4 kurang dari sama dengan U kurang dari sama dengan 24,98 ditambah 2,326 dikali 0,02 dibagi akar 4. Lalu kita kalikan 2,326 dikali 0,02 dibagi akar 4 mendapatkan hasil 0,02326. Lalu kita hitung 24,98 dikurangi 0,02326 kurang dari sama dengan U kurang dari sama dengan 24,98 ditambah 0,02326. Hasilnya adalah 24,96 kurang dari sama dengan U kurang dari sama dengan 25. Artinya dengan tingkat kepercayaan 98% bahwa pendudukan interval rata-rata diameter baut antara 24,96 sampai dengan 25 mm. Kita beralih ke penafsiran proporsi. Kata proporsi menunjukkan persentase dari suatu bagian atau unsur dari suatu bagian. Proporsi menunjukkan jumlah bagian tertentu dari suatu kelompok. Rumus penafsiran proporsi sebagai berikut. Rumus yang berlaku untuk sampel besar N lebih dari sama dengan 30. Dari populasi yang tak terbatas infinite population atau dari populasi terbatas finite population, namun N kecil dibagi N besar kurang dari sama dengan 0,05. Langsung ke contoh soal.
yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan pada 400 unit sampel ban mobil ternyata 40 unit diantaranya tidak memenuhi standar kualitas. Buatlah pendugaan interval proporsi ban mobil yang tidak memenuhi standar kualitas dengan tingkat kepercayaan 95%. Penyelesaian diketahui N sama dengan 400, X sama dengan 40, P sama dengan X dibagi N sama dengan 40 dibagi 400, hasilnya adalah 0,1. Q sama dengan 1 dikurangi 0,1 sama dengan 0,9, alfa sama dengan 0,05, Z 0,025, dan di dalam tabel Z 0,025 memiliki sebuah nilai 1,960. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus, masukkan 0,1 dikurangi 1,96 akar 0,1 dikali 0,9 dibagi 400 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 0,1 ditambah 1,96 akar 0,1 dikali 0,9 dibagi 400. 0,1 dikurangi 1,96 dikali 0,0015 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 0,1 ditambah 1,96 dikali 0,015. Lalu kita hitung 1,96 dikali 0,015 hasilnya adalah 0,0294. 0,1 dikurangi 0,0294 kurang dari P kurang dari 0,1 ditambah 0,0294. Maka hasilnya adalah 0,0706 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 0,1294. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% bahwa pendugaan interval proporsi ban mobil yang tidak memenuhi standar kualitas antara 7,06 sampai dengan 12,94%. Sini ada soal penaksiran rata-rata. Sampel acak diambil dengan 100 keluarga dari sebuah kota untuk mengetahui tingkat pendapatan penduduk kota tersebut dan sampel dihitung rata-rata. Buatlah pendugaan interval rata-rata pendapatan penduduk kota tersebut dengan tingkat kepercayaan 99%. Kita lakukan penyelesaian. X bar sama dengan 15.549,63 dolar. Alfa 1 dikurangi 99% menghasilkan 0,01. Z alfa bagi 2. Z alfa bagi 2 Z 0,01 dibagi 2 sama dengan Z 0,005, di mana di tabel Z 0,005 mendapatkan hasil 2,576. S berisi 5.000 dolar, N adalah 100. Kita masukkan ke dalam rumus, X bar dikurangi Z alfa bagi 2 dikali S dibagi akar N kurang dari sama dengan U kurang dari sama dengan X bar ditambah Z alfa dibagi 2 dikali S dibagi akar N. Lalu kita masukkan 15.549,63 dikurangi 2,576 dikali 5.000 dibagi akar 100 kurang dari sama dengan U kurang dari sama dengan 15.549,63 tambah 2,576 dikali 5.000 dibagi akar 100. Lalu 2,576 dikali 5.000 dibagi akar 100 mendapatkan hasil 1.288. Setelah itu kita jumlahkan semuanya mendapatkan hasil 14.261,63 kurang dari sama dengan U kurang dari sama dengan 16.837. Artinya dengan tingkat kepercayaan 99% bahwa pendugaan interval rata-rata pendapatan penduduk kota per tahun tersebut antara 14.261,63 sampai dengan 16.837,633. Kita menuju soal penaksiran proporsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada 200 unit sampel ban mobil, ternyata 50 unit diantaranya tidak memenuhi standar kualitas. Buatlah pendugaan interval proporsi ban mobil yang tidak memenuhi standar kualitas dengan tingkat kepercayaan 95%. Penyelesaian dilakukan, yaitu diketahui N sama dengan 200, X sama dengan 50, P sama dengan X dibagi N
sama dengan 50 dibagi 200 sama dengan 0,25. Q sama dengan 1 dikurangi 0,25 mendapatkan hasil 0,75. Alfa sama dengan 0,05. Z alfa bagi 2 sama dengan Z 0,05 dibagi 2 sama dengan Z 0,025. Hasil dari tabel Z 0,025 adalah 1,960. Lalu kita masukkan ke rumus yang ada di bawah ini. Rumus ini yaitu 0,25 dikurangi 1,96 akar 0,25 dikali 0,75 dibagi 200 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 0,25 ditambah 1,96 akar 0,25 dikali 0,75 dibagi 200. 0,25 dikurangi 1,96 dikali 0,30 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 0,25 ditambah 1,96 dikali dengan 0,030. 0,25 dikurangi 0,0588 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 0,25 ditambah 0,0588. Hasilnya adalah 0,1912 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 0,3088. Pada pembahasan terakhir yaitu pengujian hipotesis. Apa itu pengujian hipotesis? Dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak atau hipotesis tersebut tidak wajar dan area itu ditolak. Perumusan hipotesis dikembangkan menjadi hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol dilambangkan dengan H0 dan diformulasikan untuk ditolak sesudah pengujian. Yang kedua, memprediksi tidak adanya perbedaan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Hipotesis alternatif atau bisa kita sebut sebagai HA atau H1 merupakan hipotesis yang diterima ketika menolak hipotesis nol dan berlaku sebaliknya. Prediksi adanya perbedaan antara satu kondisi dengan kondisi lain. Contohnya H0 rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas A sama dengan rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas B. Yang kedua, H1 atau HA, rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas B. Jadi kita tahu perbedaannya di sini. Beralih ke uji hipotesis satu rata-rata. Untuk pengujian hipotesis satu rata-rata dengan sampel kecil kurang dari atau sama dengan 30, distribusi yang digunakan untuk uji statistiknya adalah distribusi T. Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. Menyusun hipotesis. Ada 3 kemungkinan hipotesis yang bisa kita susun, yakni sebagai berikut. Di sini terdapat H0 dibagi mu sama dengan mu 0. H1 dibagi mu lebih dari mu 0. Dan seterusnya. Yang kedua, menentukan nilai taraf nyata alfa pengujian dan nilai T tabel. Nilai alfa dapat diketahui dari soal atau masalah yang diberikan. Jika tadi disebutkan secara spesifik, biasanya merujuk pada alfa sama dengan 5% atau alfa sama dengan 0,05. Dengan nilai taraf nyata alfa sama dengan 5%, maka tingkat kepercayaan dalam pengujian statistik adalah 95% atau 1 dikurangi alfa sama dengan 0,95. Tingkat kepercayaan ini bisa diubah sesuai dengan tingkat ketelitian yang diinginkan dalam penelitian. Nilai tingkat kepercayaan yang biasa digunakan berkisar adalah 90%, 95%, dan 99% dengan alfa masing-masing 10%, 5%, dan 1%. Misalkan diberikan alfa sama dengan 0,05, maka nilai T tabel yang mungkin adalah T alfa dikali N kurangi 1 untuk uji satu sisi, atau T alfa dibagi 2 kali N kurangi 1 untuk uji dua sisi. dB sendiri di sini adalah N dikurangi 1 menunjukkan derajat bebas. Berikut ini disajikan tabel T untuk nanti digunakan pada saat pengerjaan soal. Untuk menentukan kriteria pengujian, terdapat 3 kemungkinan kriteria pengujian. Yang pertama, 0 dibagi mu sama dengan mu 0.
dan H1 dibagi mu lebih dari mu 0. H0 diterima jika T0 kurang dari sama dengan T alfa. H0 ditolak jika T0 lebih dari T alfa, dan seterusnya. Yang keempat adalah mencari nilai uji statistik. Jika simpangan baku populasi theta diketahui, maka nilai uji statistiknya adalah sebagai berikut. Sebaliknya, jika simpangan baku populasi tidak diketahui, maka nilai uji statistiknya adalah sebagai berikut, di mana T0 adalah nilai uji statistik, X adalah rata-rata sampel, theta adalah simpangan baku populasi, S adalah simpangan baku sampel, dan N adalah banyaknya sampel. Yang terakhir, kita menarik kesimpulan. Langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak H0 berdasarkan pada kriteria pengujian. Langsung ke contoh soal. Dalam suatu penelitian, diperoleh sampel data 21 minuman yang memiliki berat kotor 280 ml dan simpangan bakunya 25. Jika digunakan taraf nyata 5%, ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa berat kotor rata-rata populasi minuman tersebut sama dengan 285. Di sini terdapat N sama dengan 21, alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05, mu 0 sama dengan 285, X bar sama dengan 280, S sama dengan 25. Di sini kita memakai hipotesis uji dua arah. H0 dibagi mu sama dengan 285. H1 dibagi mu tidak sama dengan 285. Taraf nyata dari nilai T tabel, alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Alfa dibagi 2, yaitu hasilnya 0,025. dB sama dengan N kurangi 1. Dan kita masukkan N-nya adalah 21. 21 kurangi 1 sama dengan 20. Sehingga T alfa dibagi 2 kali N min 1 sama dengan T 0,025,20. Pada tabel T 0,025,20 mendapatkan nilai 2086. Coba kita lihat 0,025 20. Di sini mendapat nilai 2860 atau 2,086. Di sini ada kriteria pengujian. H0 diterima jika min T 0,025 kurang dari sama dengan T0 kurang dari sama dengan T 0,025 sama dengan min 2,086 kurang dari sama dengan T0 kurang dari sama dengan 2,086. H0 ditolak jika T0 lebih dari T 0,025 sama dengan T0 lebih dari 2,086 atau T0 kurang dari min T 0,025 sama dengan T0 kurang dari min 2,086. Uji statistik kita masukkan ke dalam rumus ini, yaitu akar 21 dikali 280 kurangi 285 dibagi 25, yaitu mendapatkan hasil min 0,91. Kesimpulannya, karena min 2,086 kurang dari sama dengan T0 kurang dari sama dengan 2,086, maka H0 diterima. Dengan demikian, populasi minuman secara rata-rata memiliki berat kotor 285 ml per kaleng. Selanjutnya di sini kita akan menguji hipotesis satu rata-rata dengan sampel besar, atau lebih dari atau sama dengan 30. Distribusi yang digunakan untuk uji statistiknya adalah distribusi Z. Adapun langkah-langkah pengujiannya hampir sama dengan uji sampel kecil, adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun hipotesis. Ada 3 kemungkinan, seperti pada uji sampel kecil. Kira-kira gambarannya seperti ini. Ada H0 dibagi mu sama dengan mu 0 dan H1 dibagi mu lebih dari mu 0 dan seterusnya. Yang kedua, menentukan nilai taraf nyata, alfa, pengujian, dan nilai T tabel. Misalkan diberikan alfa sama dengan 0,05,
maka nilai Z tabel yang mungkin adalah Z alfa untuk uji satu sisi atau Z alfa bagi 2 untuk uji dua sisi. Berikut ini disajikan tabel Z. Di sini sudah terdapat sebuah tabel Z yang nantinya akan digunakan dalam pengerjaan soal. Langkah ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian. Terdapat 3 kemungkinan kriteria pengujian. Yang pertama, untuk H0 dibagi mu sama dengan mu 0 dan H1 dibagi mu lebih dari mu 0. H0 diterima jika Z0 kurang dari sama dengan Z alfa. H0 ditolak jika Z0 lebih dari Z alfa, dan seterusnya. Langkah keempat yaitu mencari nilai uji statistik. Jika simpangan baku populasi atau theta diketahui, maka nilai uji statistiknya adalah sebagai berikut. Sebaliknya, jika simpangan baku populasi theta tidak diketahui, maka nilai uji statistiknya adalah sebagai berikut. Di mana Z0 adalah nilai uji statistik, X adalah rata-rata sampel, theta adalah simpangan baku populasi, S adalah simpangan baku sampel, dan N adalah banyaknya sampel. Kita langsung menuju ke contoh soal. Di sini terdapat contoh soal, seorang peneliti mewawancarai 40 kepala keluarga di kota X dan mendapatkan informasi bahwa rata-rata penghasilan mereka adalah 5 juta rupiah per bulan dengan simpangan baku 2.250.000 dengan taraf nyata 5%. Ujilah apakah rata-rata penghasilan populasi adalah kurang dari 6 juta per bulan. Diketahui N sama dengan 40, alfa sama dengan 5%, lalu kita desimalkan menjadi 0,05, mu 0 sama dengan 6 juta, X bar sama dengan 5 juta, dan S sama dengan 2.250.000. Di sini kita melakukan hipotesis uji satu arah. H0 dibagi mu sama dengan 6 juta, H1 dibagi mu kurang dari 6 juta. Taraf nyata dan nilai T tabel. Alfa sama dengan 5% dan kita desimalkan menjadi 0,05. Z alfa sama dengan Z 0,05, yaitu hasilnya adalah 1,64. Dapat kita lihat di tabel sebelumnya. Z 0,05. Di sini Z 0,05 mendapatkan nilai 1,645. Jadi di sini nilainya adalah 1,64. Langkah ketiga adalah kriteria pengujian. H0 diterima jika Z0 lebih dari sama dengan min Z alfa sama dengan Z0 lebih dari sama dengan min 1,64. H0 ditolak jika Z0 kurang dari min Z alfa sama dengan Z0 kurang dari min 1,64. Lalu kita uji statistik, Z0 sama dengan akar N dikali X bar min mu 0 dibagi S. Kita masukkan akar 40 dikali 5 juta dikurangi 6 juta dibagi 2.250.000 dan hasilnya adalah min 2,810. Lalu kita simpulkan karena Z0 sama dengan min 2,810 kurang dari min 1,64, maka H0 ditolak. Dengan demikian, rata-rata penghasilan populasi adalah kurang dari 6 juta per bulan. Selanjutnya, kita melakukan uji hipotesis dua rata-rata. Dibutuhkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata min antara dua populasi dengan melihat rata-rata dua sampelnya. Tidak ada hubungannya antara dua sampel yang akan diuji. Pada uji sampel berpasangan, satu kasus diobservasi lebih dari sekali. Dalam uji independen sampel ini,
Satu kasus hanya didata sekali saja. Prosedur pengujian hipotesis. Analisis. Yang pertama ada rumusan hipotesis. H0 dibagi mu1 sama dengan mu2. mu1 kurang dari sama dengan mu2. mu1 lebih dari sama dengan mu2. Dan HA dibagi mu1 tidak sama dengan mu2. mu1 lebih dari mu2, mu1 kurang dari mu2. Yang kedua, ada nilai kritis. Cari di tabel T atau Z. Yang ketiga, ada nilai hitung, cara manual atau komputer. Keputusan H0 ditolak jika nilai hitung absolut lebih besar daripada nilai tabel absolut. Begitu juga sebaliknya. Yang kelima adalah melakukan kesimpulan. Untuk menentukan nilai hitung sampel kecil, kita mencari tabel T terlebih dahulu. Setelah itu, rumus sampel kecil. Dan yang kedua, di sini ada rumus menentukan nilai hitung sampel besar. Di mana pertama kali kita mencari tabel Z terlebih dahulu. Setelah itu, kita mencari sampel besarnya. Contoh soal. Berikut adalah data nilai presentasi kerja karyawan yang mendapat training dengan yang tidak mendapat training. Di sini tertera rata-rata nilai prestasi dengan training X1 bar sama dengan 400. Sedangkan tanpa training X2 bar sama dengan 300. Dan seterusnya. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah perbedaan rata-rata nilai prestasi kerja mu1 dikurangi mu2 lebih dari 0. Dan yang kedua, apakah ada perbedaan rata-rata prestasi kerja mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0? Kita jawab A. H0 dibagi mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. HA dibagi mu1 dikurangi mu2 lebih dari 0. Setelah itu, tentukan derajat kemaknaan, yaitu 5%. Titik kritis Z alfa sama dengan 1,645. Uji statistik Z karena sampel besar. Statistik hitung X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi D0 dibagi akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Lalu kita masukkan 400 dikurangi 300 dikurangi 0 dibagi akar 4 dibagi 40 ditambah 4,5 dibagi 30. Hasilnya adalah 100 dibagi 0,5, yaitu 200. Kesimpulannya adalah statistik hitung Z sama dengan 200 lebih dari 1,645. Berada di daerah penolakan H0. H0 ditolak. Beda rata-rata prestasi kerja yaitu lebih dari 0. Ada perbedaan prestasi kerja antara pegawai yang diberi training dengan yang tidak. Jawab B. Yang pertama, H0 dibagi mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. HA dibagi mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0. Yang kedua, kita tentukan derajat kemaknaan, yaitu 5%. Uji dua arah, titik kritis Z alfa dibagi 2, yaitu hasilnya adalah Z 2,5%. Sama dengan 1,96. Dilihat dari tabel Z. Setelah itu, kita uji statistik Z karena sampel besar. Statistik hitung kita masukkan seperti yang di atas, yaitu 400 dikurangi 300 dikurangi 0 dibagi akar 4 dibagi 40 ditambah 4,5 dibagi 30. Hasilnya adalah 100 dibagi 0,5, yaitu 200. Kesimpulannya adalah statistik hitung Z sama dengan 200 lebih dari 1,96, berada di daerah penolakan H0. H0 ditolak. Beda rata-rata prestasi kerja tidak sama dengan 0. Ada perbedaan prestasi kerja antara pegawai yang diberi training dengan yang tidak. Soal latihan. Soal uji hipotesis satu rata-rata. Di sini terdapat soal seorang peneliti mewawancarai 40 kepala keluarga di kota X dan mendapatkan informasi bahwa rata-rata penghasilan mereka 4 juta rupiah per bulan dengan simpangan baku 2.250.000 dengan taraf nyata 8%,
Ujilah apakah rata-rata penghasilan populasi adalah kurang dari 6 juta per bulan. Di sini diketahui N sama dengan 40, alfa sama dengan 8%, lalu kita desimalkan yaitu menjadi 0,08, mu 0 sama dengan 6 juta, X bar sama dengan 4 juta, dan S adalah 2.250.000. Lakukan hipotesis uji satu arah. H0 dibagi mu sama dengan 6 juta. H1 dibagi mu kurang dari 6 juta. Lalu langkah kedua adalah taruh nyata dan nilai T tabel. Alfa sama dengan 8%, lalu dipecahkan menjadi desimal dan hasilnya adalah 0,08. Z alfa sama dengan Z 0,08, yaitu hasilnya adalah 1,40. Kriteria pengujian H0 diterima jika Z0 lebih dari sama dengan min Z alfa sama dengan Z0 lebih dari sama dengan min 1,40. H0 ditolak jika Z0 kurang dari min Z alfa sama dengan Z0 kurang dari min 1,40. Ini selanjutnya kita melakukan uji statistik dengan memasukkan angka pada rumus yang tertera di sini, yaitu akar 40 dikali 4 juta dikurangi 6 juta dibagi 2.250.000. Hasilnya adalah min 5,621. Kesimpulannya, karena Z0 sama dengan min 5,621 kurang dari min 1,40, maka H0 ditolak. Dengan demikian, rata-rata penghasilan populasi adalah kurang dari 6 juta per bulan. Yang kedua, kita melakukan soal uji hipotesis dua rata-rata. Sebuah penelitian bertujuan melihat apakah rata-rata kadar nikotin rokok jarum lebih tinggi dibandingkan rokok Wismilak. Diambil sampel secara random, 10 batang rokok jarum dan 8 batang Wismilak. Dilaporkan rata-rata kadar nikotin rokok jarum 23,1 mg dengan standar deviasi 1,5 mg, sedangkan rokok Wismilak 20,0 mg dengan standar deviasi 1,7 mg. Ujilah pernyataan tersebut dengan alfa 5%. Penyelesaian. Diketahui N1 sama dengan 10, N2 sama dengan 8, X1 sama dengan 23,1, X2 sama dengan 20,0, S1 sama dengan 1,5, S2 sama dengan 1,7. Di sini langkah pertama, tentukan terlebih dahulu. Di sini terdapat H0, yaitu mu1 sama dengan mu2, HA, mu1 lebih dari mu2. Uji statistik dengan alfa 0,05. Alfanya adalah 5%. Setelah itu kita jadikan desimal menjadi 0,05. Daerah penolakan H0 ditolak bila T hitung T16 0,05, yaitu hasilnya adalah 1,746. Lalu kita melakukan perhitungan. Di sini terdapat rumus T sama dengan X1 dikurangi S2 dibagi akar S1 kuadrat dibagi N1 tambah S2 kuadrat dibagi N2. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya. 23,1 dikurangi 20 kurangi 0 dibagi akar 1,5 kuadrat dibagi 10 ditambah 1,7 kuadrat dibagi 8. Hasilnya adalah 5,287. Kesimpulannya H0 ditolak karena T hitung 5,287 lebih dari T tabel 1,746. Rata-rata kadar nikotin rokok jarum lebih tinggi daripada rokok Wismilak. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan salah-salah kata, mohon dimaafkan karena saya masih perlu belajar lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.